A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang tawabi munada. Dan di antara yang sudah pernah kita pelajari bersama adalah tentang bagaimana jika yang mengikuti munada itu adalah sifat. Jika yang mengikuti munada itu adalah sifat, maka dilihat apabila dia berbentuk sifat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih dan tidak kemasukan al, maka wajib dinasabkan. Idza kana tabi'ul munada na'tan lahu mudhafan khalian min al wajaba nasbuhu. Seperti contoh ya Zaidu rasulas salami. Kemudian yang juga sudah kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu adalah bagaimana jika sifatnya itu berupa mudhaf, ya, sifat daripada munada itu berupa susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, namun ia bergandeng dengan al, atau bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih tetapi juga bergandeng dengan al atau kemasukan alif dan lam, maka bagaimana? Maka boleh memilih dua bacaan. Yang pertama adalah dibaca dalam bentuk rafa untuk menjaga kesamaan secara lafadz, atau dibaca nasab untuk menjaga kesamaan di dalam kedudukannya atau mahalnya. Wa in kana tabi'ul munada na'tan lahu mudhafan makrunan bi al aw makrunan biha duna idhafatin jaza fihi ar-raf'u mura'atan lil lafzi wan nasbu mura'atan lil mahalli. Seperti contoh ya aliyul karimul abi, atau boleh juga kita baca ya aliyul karimal abi. Sementara contoh yang bukan susunan idhafah adalah ya aliyul fadilu, atau kita baca dengan ya aliyul fadila. Itulah yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk lanjutan materi pada kesempatan kali ini masih membahas tentang tawabi munada, sesuatu yang mengikuti munada namun sekarang bukan berupa sifat. Nah, bagaimana kalau bukan berupa sifat? Amma idza kana tabi'ul munada badalan minhu fa hukmuhu hukmul munada al mustaqillu bi nafsihi. Jika sesuatu yang mengikuti munada itu bukan sebagai sifat melainkan sebagai badal. Apa itu badal? Al badal huwa kullu tabi'in kana al matbu'u ainahu. Badal adalah setiap yang mengikuti yang sebelumnya dan yang diikuti itu adalah sama zatnya dengan yang mengikuti. Maka bagaimana jika munadanya itu berupa badal? Hukumnya adalah seperti munadanya itu sendiri. Ya, seperti ketika ia tidak menjadi badal. Jadi kalau tidak menjadi badal bagaimana? Ya kita lihat. Nah, kalau dia berupa nama, maka kita mabnikan sesuai dengan tanda rofaknya sebelum menjadi munada. Kalau ia berupa susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka kita nasabkan secara lafadz. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Ya sam'anu aliyu. Ya sam'anu aliyu. Kalimat sam'an menjadi munada. Dan ia dibaca dengan dhamma karena apa? Karena dia adalah sebuah nama. Dan kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa apabila yang menjadi munada itu adalah sebuah nama, maka bunya ala makana yurfa'u bihi, dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya sebelum ia menjadi munada.
Terus kalimat aliyu itu menjadi apa? Kalimat aliyu menjadi badal. Ya, menjadi badal. Karena dia menjadi badal, maka kita lihat, ya, maka kita lihat bagaimanakah kalimat ali sebelum menjadi badal kalau ia kita jadikan sebagai munada. Kalau misalkan tidak ada kalimat sam'annya, ya sam'anu, kalimat sam'anunya kita hapus, maka jadinya bagaimana? Ya Ali, ya Aliyu. Jadi hukumnya sebagaimana ketika ia menjadi munada yang sendiri dan tidak menjadi badal. Jadi kita tinggal lihat saja, andaikan sam'annya tidak disebutkan, maka bacaannya jadinya bagaimana? Ya Aliyu. Maka ketika jadi badal juga dibaca Aliyu. Ya sam'anu Aliyu. Sam'an adalah Ali, Ali adalah sam'an. Nah, itu namanya badal. Coba kita perhatikan contoh yang kedua. Ya Zaidu akhana. Ya Zaidu akhana. Wahai Zaid, saudara kami. Wahai Zaid, saudara kami. Zaid adalah saudara kami adalah Zaid, sama. Nah, bukan orang lain. Nah, bagaimana pengi'rabannya? Kita lihat. Ya Zaidu, ya adalah huruf nida, Zaidnya menjadi munada. Kenapa dia dibaca dhamma? Karena dia adalah berupa alam mufrad dan tidak dimudhafkan, sehingga ketika dia menjadi munada, nama ketika dia menjadi munada, nama yang bukan susunan mudhaf ilaih ketika menjadi munada, maka dia dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya sebelum ia menjadi munada. Nah, ya Zaidu. Jadi dhamma itu adalah bentuk mabni munada apabila munada tersebut berupa nama. Ya Zaidu, wahai Zaid. Akhana, akhana adalah salah satu saudaranya Asmaul Khamsah. Ia tergolong dari Asmaul Khamsah. Dan Asmaul Khamsah ketika rofa tandanya dengan wawu, ketika nasab dengan alif, dan ketika jar menggunakan ya. Dan di dalam contoh tersebut kita lihat kalimat akhunnya dia menggunakan alif. Akhana berarti dia bentuknya bentuk nasab. Karena kalau rofa bentuknya akhuna, kalau nasab akhana, kalau jar akhina. Dan di dalam contoh tersebut adalah akhana. Wahai Zaid, saudara kami. Kenapa dia menampakkan tanda nasabnya? Kenapa kita menampakkan alifnya? Karena di Asmaul Khamsah dan tanda nasabnya adalah alif. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia tidak dibaca dalam bentuk rofa? Kenapa kok bukan ya Zaidu akhuna? Jawabannya bahwa jika yang mengikuti munada itu berupa badal, maka dia hukum bacaannya dikembalikan seperti ketika dia menjadi munada. Sekarang coba kita buang kalimat Zaidnya menjadi ya akhuna atau ya akhana yang benar. Yang benar adalah ya akhana. Wahai saudara kami. Maka ketika kalimat akhana ini menjadi badal, ia tidak boleh dibaca menjadi akhuna. Nah, ya akhana tetap ya akhana. Ya Zaidu akhana. Akhana menjadi badal dari kalimat Zaid, dan Zaid menjadi munada. Sehingga karena dia berbentuk susunan mudhaf ilaih, akhana susunan mudhaf ilaih, maka bentuk bacaannya adalah menampakkan tanda nasabnya secara lafaz akhana, secara penulisan maupun secara bacaan. Coba kalian perhatikan contoh yang kedua. Ya Aba Bakrin Abdullah, wahai Abu Bakar. Siapakah Abu Bakar ini?
Abu Bakar adalah Abdullah. Siapakah Abdullah? Abdullah adalah Abu Bakar, orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Sehingga kalimat Abdullah itu menjadi badal, bukan menjadi sifat atau yang lainnya, tapi ia adalah menjadi badal. Bagaimana pengi'rabannya? Kalimat ya Aba Bakrin. Kalimat ya Aba Bakrin adalah ya-nya adalah huruf nida, Aba Bakar adalah munada dan ia berbentuk mudhaf. Nama yang dia berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih aslinya adalah Abu Bakar, ya, Abu Bakrin. Karena dia sekarang menjadi munada, maka dibaca aba, karena kalimat abun itu juga termasuk dari asmaul khamsah, dan asmaul khamsah ketika rofa menggunakan waw, ketika nasab menggunakan alif, dan ketika jar menggunakan ya. Dan sekarang kedudukannya nasab menjadi munada, maka kita tampakkan tanda nasabnya yaitu alif, ya Aba Bakrin. Berikutnya, bagaimana dengan Abdullah? Abdullah itu menjadi badal. Ya. Dia menjadi badal dari Abu Bakar. Ya. Jadi badal dari munada Aba Bakar. Nah, kenapa dia dibaca dengan harokat fathah? Kenapa tidak dibaca dengan harokat dhamma abdunnya? Ya. Kalimat Abdallahi, kenapa tidak dibaca Abdullahi? Jawabannya karena dia menjadi badal. Kalau badal, maka hukumnya sama seperti ketika dia tidak menjadi badal dan dia menjadi munada. Bagaimana? Seandainya kalimat Abu Bakar kita hapus, kita tiadakan, maka bacaannya Abdullah apa Abdullah? Bacaannya Abdullah, ya Abdullah. Ya. Jadi seperti ketika kita di dalam 3 contoh ini, ya Sam'anu Aliyu, ya Zaidu akhana, kemudian ya Abu Bakar Abdullah, seperti saat kita berbicara atau memanggil ya Aliyu, ya akhana, serta ya Abdullah. Insyaallah bisa difahami dengan baik apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun untuk tugas kalian pada kesempatan kali ini adalah latihan tulisan, yaitu membuat susunan munada beserta tawabi'nya, dan tawabi'nya berupa badal. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah, ghafarallahu lana walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.